kateter sendiri. Sekarang berarti kalian gabung. Kateter dulu aja ya. Kateter sebelumnya persiapkan alat dan bahan. Kalau dokter Adi pakai yang mana? Yang hijau. Yang two-way. Yang ini buat apa? Buat masukin angin. Betul. Nah ini buat yang Keluarnya air. Yang hijau ini. Jadi nanti kalau misalnya udah kalian masuk, Ya wes. ini udah masuk buat udara. Ya buat spek. Nanti dimasukin berapa? Buat dulu. Buat fiksasi di dalam apa namanya? Dalam PU. Fiksasi. Pas udah masuk. Ya. Terus persiapannya ada karakter two ways atau Ya. ada namanya nggak kalau berani? Ada. Enggak. Ini gel, terus urine bagnya, squid, sama pakai spoon. Pakai booster nggak? Pakai. Pakai kan? Pakai. Nah, aja dimulai. Ini soalnya sebelumnya yang kayak biasa template terus C, kenalan, mau ngapain, pasang kateter. Tadinya posisi pasiennya pastinya tiduran, supine, rumah ya. Terus cuci tangan langkah, jangan lupa persiapan alat dan bahan. Sebelumnya asepsisnya pakai apa? Kalau Randy? Little can. Ya asepsis. NS apa Yodin? Betadine. Ya bebas. Maksudnya boleh NS boleh Yodin. Boleh. Yodin. Sentas. Kalau di catatannya temanku aseptik dulu baru pakai gigi steril ya? Iya mas. Ya. Iya. Iya. Kopi dunia aja ya. Berarti kan maksudnya yang udah posting kompre. Oh, Satu hari satu mau balik ke kan kompre kayak kompre. nanti ada Ini nondok. Enggak. Asepsis dulu terlebih dahulu menggunakan kopi Yodin di bagian mana ya? Podo Bagian hasil. ujungnya kah? Bagian ininya kah? Nah yang mana? Ada kayaknya sama yang instrumen eksternal. Iya. Di Yodin dari belakang depan atau depan belakang? Belakang depan. Kalau udah berapa kali dokter nanti kayaknya enggak berarti nggak sih? Iya. Kalau udah di asepsis pasang dulu steril. Udah pasang dulu steril. Gitu. Terus kita siapkan untuk kateternya. Kateternya boleh kalau tadi dipasang dulu ke urine bag atau dimasukin? Dimasukin dulu. Gak tahu. Masukin dulu. Senario itu kan. Senario. Kita pasti datang dengan kemudahan dia bisa entry, bahkan pemeriksaan fisik dan pemasangan kateter itu. Ayo belajar mbak Dila lagi ini. Mbak Dila nggak salah, lo bawa orang nggak ngerti kamu nggak ngerti. Saya sudah datang sudah ini makanya kita tanya jawab terus. Misalnya ini kasusnya pasien bukan dengan keluhan tidak bisa kencing selama 2 hari yang lalu. Iya. Apa yang harus dilakukan? Apa pemeriksaan Ya. fisik terhadap pasien ini? Iya. Kamu melakukan pemeriksaan apa? Pasien di
pemeriksaan apa ya, dari yang atas dulu dari Nah, ginjal. lokalis. Kalau misalnya dari echo itu kesuwen ya, karena Iya. waktunya 5 menit berarti lokalis aja. Kalau misalnya lokalis berarti di pemeriksaan abdomen reduksi 9. Ya. Dari inspeksi kalau masih berfungsi sirkulasi. Ya. Kemudian oh ternyata PU-nya penuh. Terus tidak ada yang ditekan. Nah, Terus habis itu dari jari itu ke pemeriksaan fisik apa cuma kiri tadi aja apa sampai jarinya? harusnya dilakukan dong. dari ginjal kemarin dari ginjal Pemeriksaan kemarin. ginjal. Pemeriksaan ini eksternal, Iya. eksternal aja. Ya. Oke, udah masuk kalau uji pemeriksaan fisiknya untuk abdomen itu 9 review. Itu harus tahu. Iya. Pemeriksaan mana, mulai dari inspeksi, ada tampak kemerahan, apa ada pembesaran, apa kelihatan ada sikatrik, apa ada luka di situ. Kemudian palpasi dari 9 review, kita lihat ada pembesaran massa enggak, ada cairan enggak, ada nyeri tekan enggak, kan gitu. Kemudian kita lakukan diketok. Kemudian ada nggak asitas, ada sebagainya. Oke. Ketok itu apa ya? Ada nyeri apa? Ya palpasi ya. Perkusi, auskultasi, gak usah, paling batas normal semua. Nah ternyata pasiennya itu VU-nya penuh. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik ternyata penuh VU-nya. Jadi saya usulkan dong untuk pemasangan kateter. Gitu loh kalau uji nasional itu seperti itu. Iya. Nah pemasangan ini saya akan inform konsen. Ayo, jangan lali inform konsen. Bapak ini kayaknya harus saya pasang selang ke saluran kemih Bapak. Bapak bersedia supaya ini kencingnya bisa keluar. Yang bikin nyeri di perutnya ternyata kencingnya ini nggak bisa keluar Pak. Ibu Bapak tanda tangan atau keluarga yang tanda tangan untuk persetujuan tindakan. Oke? Oke, kita siapkan alat, saya cuci tangan. Saya nyiapkan alat, nanti bilangnya alat sudah lengkap itu aja. Karena waktunya cuma 5 menit nggak cukup kalau untuk pasang kateter. Oke? Siap. Kemudian kalau di OSCE nasional itu ada 3 cara kateter. Kalau di kita malah 4. Nggak tahu yang benar satu ini benar, aku belum tervalidasi. Tapi yang 3 ini benar semua karena sudah aku cari literaturnya benar. Kalau dari UI itu ternyata lubrikan dicampur sama lidocaine dimasukkan ke percutiumnya pasiennya. Ini Ya. UI. Tapi kalau UNAI, Dr. Ruby, itu dikasih di kasa ataupun di cawan, nggak pakai lidocaine loh ya, cuma lubrikan tok. Ini kateter sebelum dipakai itu dicek dulu balonnya, Ya. bisa dipakai tidak, dicek dulu. Nah, untuk balon, untuk fiksasi, kalian melihat di sini. Ini adalah cairannya berapa cc maksimal di dalam kateter ini. Jadi kalau sini tulis 30, berapa sih mata kateter ini? 30 cc ya, berarti 30 cc gitu loh. Jangan 10, jangan 20. Bisa lepas nanti ditarik pasiennya. Ini dari pabrik. Kadang pakai range 30 sampai 50. Ada yang kateter seperti itu. Nah ini kan balonnya bisa dipakai berarti. Kateternya bisa dipakai kan, balonnya kan nggak pecah nih. Oke, nah itu kita menyiapkan alat. Ini sudah dibuka ini. Status untuk tindakan ini steril apa enggak deh? Steril. Harus. Ini merah. Sama seperti infus, harus steril sebelumnya. Kenapa? Kita invasi, memasukkan sesuatu benda asing ke tubuh tanpa adanya barier. Kantong urin ini di perempuan laki sama aja. Ini nggak ada bariernya deh. Beda kalau jenengan pakai NGT. Kalau NGT itu kan ada enzimnya, udah lah, asam lambung, masih bisa. Tapi kalau saluran kencing, genitalinya tidak ada barier, jadi harus steril. Juga pada mulai ngibul, ambil darah itu harus benar desinfektannya. Prinsipnya adalah steril. Berarti handsunya harus steril. Jadi ketika pemeriksaan fisik nggak pakai handsu nggak apa-apa. Tapi ketika sudah melakukan pemeriksaan untuk kateter disiapkan alatnya. Alatnya ini harus di atas dus steril atau di nampan tindakan. Dus steril. Kateternya tadi dus steril, ini namanya 3W, kalau ini 2W ya. Kalau 3W biasanya untuk medikamentosa ya untuk pemberian obat biasanya. Nah, kalau ukuran kateter ingatnya, kalau selang semakin kecil ukurannya berarti lubangnya semakin besar. Jangan Kecil. berbalik sama jarum. Kalau kateter
kateter semakin kecil ya ukurannya kecil, kalau semakin besar ya besar, beda bukan. Jarum beda, semakin besar ukurannya semakin kecil. Kayak vaksin ukuran 26 kan untuk anak-anak, 23 untuk ukuran 5 atau 3 cc kan besar. Kan kebalik ya, kalau untuk selang, NGT, kateter itu selang itu ukuran semakin kecil ya kecil, semakin besar ya besar. Jadi lihat usianya, kalau usianya dia berapa ya sesuai sama kateternya. Ojo uangnya tuwek kok kayak cilik, ya loro. Untuk anak-anak kok kayak sing gede, ya nggak melebu bolongan nyeri dia. Paham? Untuk yang permasalahan dengan lidokain, sebenarnya kalau teori kalau Mbak Nila yang baca, itu kalau ada penyulit, jadi nggak semua pakai lidokain kan? Kenapa? Ini era BPJS kalau itu bahan habis pakai tidak bisa diklaimkan yang rugi rumah sakit, karena pasiennya nggak bayar, mau bayar BPJS. Jadi rumah sakit rugi. Kalau memang ada penyulit yang rasanya sesuaikan, memang misalnya BPH berapa? Berarti perlu dipakai lidokain. Gitu loh Dek ya. Jadi nggak semua harus lidokain, enggak juga. Kalau misalnya orangnya sesar, perempuan dia tuh nggak ada penyulit dan yang untuk sebagai untuk intik sama outputnya masa pakai lidokain masa? Nggak perlu kan? Paham maksudnya Dek? Rasionalnya tindakan. Jadi nggak ngawur. Kalau kita mau jalan sesuatu harus ada teorinya, dasarnya, ilmiahnya. Jenengan bukan dokter, jenengan ujung tombaknya kesehatan dokter. Oke? Nah, untuk pemasangan kalau di UI itu biasanya rubrikannya dimasukkan sama lidokain langsung ke perputio pakai setel 5 cc atau 10 cc jebret. Itu UI. Kalau UNER yang tadi itu dokter rubrik atau dikasih di tangan. Ini diratain rubrikannya. Ya, betul. Ada lagi yang pakai sistemnya ditambah lidokain di dalam cuci, ditambah sama lubrikan, dioles sama jeruk gini. Ada yang begitu. Bener semua. Semuanya juga pasang du steril. Lainnya dokter awet itu biasa mungkin nggak pasang du karena inilah dipasang ke urobek. Nanti tak sebutkan bedanya di mana kalau dia nggak pakai duk atau pakai duk. Osi nasional harus sesuai SOP, harus pasang duk. Nah, Mbak Dila ingatkan untuk membersihkan DILO. Kalau tangan ini kan katanya steril nih, kita udah pakai handphone steril nih, pakai handphone steril. Untuk nyiapkan alat kan nggak dibukai di tempat troli steril kan nggak pakai handphone. Buka, baru pakai handphone steril nyoba kateter dengan balon DO 3B. Tapi di dalam cuci kita sudah lubrikan, kasa sudah dibuka, plasternya udah disobek gitu loh. Kayak masak infus tuh. Kayak, nah setelah itu ini duknya juga masih di meja troli steril. Troli steril itu kayak gini loh. Ini ada di satu troli gini sini. Itu di gambaran nggak? Kita pakai infus steril itu setelah coba kateternya ada balonnya gitu. Nah, cara membersihkannya, mungkin anak-anak bingung. Pakai keset atau pakai klep terserah, itu kondisional. Kalau si nasional memang disediakan untuk klep arteri, tapi kadang anak-anak itu pakai tangan aja atau pinset anatomi bisa. Yang penting untuk bisa disinfektannya. Jadi ini biasakan tangannya nggak kemana-mana, gegem aja, karena udah pakai steril, jangan sampai on. Oke, jadi kondisinya ini dibuka. Jadi kasa itu udah dibuka, di steril. Jadi di steril itu sudah lengkap semua, suspeknya dibuka, urobeknya udah dibuka, kateter udah dibuka. Jadi enggak, tangannya buka iya nih enggak. Kalau sudah eksekusi itu udah terakhir, udah mau eksekusi. Paham yuk? Udah, karena ini steril. Oke, kita coba dulu bersihkan. Nah, teknik membersihkan kadang aku lihat osteonasional itu gak gemes. Gemesnya, anak itu katanya bilangnya steril, tapi yang dilakukan tuh on semua, nggak steril semua. Ini kan nggak bersih nih, jadi dibersihkan dulu dari mana ke mana. Kalau sudah dibersihkan pakai betadine, baru boleh dipegang. Jangan dipegang, dibersihkan gini, on semua tangan. Dibersihkan dulu ini pakai kasa betadine, baru pegang, sisa kiri dikono. Iki selangkangannya semua buang nanti lagi dari pusat ke pinggir kan isinya begitu. 2-3 kali pusat arep pusing berisi habis itu
baru dipasang dup steril untuk mempersempit kerjaannya. Kalau ada duklem, pasang duklem. Kalau ada duklem, pasang duklem nggak apa-apa, biar lebih sempit, tak gede-gede sih gitu loh. Oke? Nah habis itu kateter tadi, kalau ada lubrikannya dimasukkan ke cuci ya diolet-olet dicuci, atau ditaruh di kasa. Misalnya jembrok tadi sudah ditaruh di kasa ya diolet, atau di tangan. Kok dokter Andi mana? Dokter Andi di mana? Ini pakai punya UI yang berarti ya. Kalau itu berarti nggak perlu langsung dimasukkan. Nah kalau di dokter Ale itu ini dia langsung dipasang itu robek. Kalau ini dipasang nyoplok ini nih ya opo. Otomatis kalau ini VU-nya 250 cc kebang nggak ini? Terus ini lagi dicoplok utang enggak? Tumpah. Ini kuman gitu loh, nggak ada hijinya, ngantuk lagi masih untuk ilmu. Kalau dokter Andi biasanya kita pakai bengkok, kita didelok iki, netes nggak banyune metu ora. Beneran lagi ini VU-ne mantep goro-goro VU-ne penuh dengan air seninya, air kencingnya, atau tumor atau sebagainya gitu, atau anuri kan nggak ngerti. Ini dipasangnya memang harus sampai mentok dup loh ya, gak boleh setengah. Ini pengalaman pribadi Mbak Dila, pasiennya sangat perdana gros. Soalnya Mbak Dila nggak sampai mentok, tak kunci, saking kesusu, pasien 30 perawat siji, situ megap-megap, situ muntah, situ kudu pasien baru, munting aku. Jadi saking kesusu, nggak tak cek kalau ini belum sampai di perjalanan. Ini ternyata fatal, pasiennya perdarahan gros. Padahal yang salah. Itu pengalaman seumur hidup nggak pernah lupa aku. Sampai sekarang berapa puluh tahun aku nggak di rumah sakit, aku masih ingat ini. Jadi ini harus sampai mentok, memang keluar baru ditutup. Bisa pakai klem ataupun ditekuk ini. Ini kan saluran air kencingnya kan. Bisa pakai klem nggak apa-apa, diklem gitu bisa. Ini dikembang kan, jebret, terus dikeluar duduknya. Terus ini dipasangkan ke urobeknya. Sebelum urobek dipasang, pastikan ini ditutup, saudara. Lek buka yo gembrajat, paham? Karena ini kan nggak langsung dipasang ke urobek, jadi harus dicek mana nutup, mana buka. Karena masing-masing produk pabrik ada cara nutup sama enggak. Gitu ya, kalau ini kan di slot gini, ini nutup, kalau gini buka, ini nutup. Nah, yang dipasang untuk ini loh, tak tutup irung tunggu. Yang ditutup, yang dipasang ininya ke sini, terus ditarik, tung. Nah, sisakan beberapa senti karena biasanya bapak-bapak, orang tua itu kalau pagi dia memang fisiologinya begitu. Kalau kekencangan nyeri dianya. Dipasang di mana ininya? Ditempelkan di ikuin. Tempel di fiksasi. Fiksasi di mana? Nah, kupu-kupu mbok arepmu. Nah, iki nih apa? Ditaruh di samping bed. Di kantong ini ditali ini lho. Ini ada bolongan 2 loh. Ini pakai kasa panjang itu, kasa gulung kamu potong 2, kamu taruh sini gantung. Jika IE keluarganya ini sudah saya pasang tuh kateternya, semuanya taruh di tempat yang steril. Kemudian kita KIE, nggak langsung ditinggal nyaleh gue lah, tutup irungnya. Bu ini kalau VU-nya penuh, mohon diberitahu petugas atau dicatat berapa jumlah dan warnanya, jam berapa membuangnya, paham? Nah katanya kalau pasang kateter tujuannya untuk evaluasi output, berarti kan harus ngecek output berapa, dipasang infus ini berapa, keluar berapa, untuk ngecek generator ginjalnya bisa dipakai fungsinya baik. Oh enggak kan itu, dehidrasi enggak, kan dari situ, paham? Dari sini ada yang ditanyain. Selesai, Bapak ini sudah saya lakukan kateter. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya itu benar itu. Let ostil. Jadi udah kasus main yang udah. Tidak bisa kalau pasang kateter pun tidak bisa. Yeah. Seperti OC nasional
Kalau sudah panik sendiri, tidak bisa. Makanya sekarang mandiri harus digiatkan. Kalau nggak mandiri tidak bisa. Karena sekarang sistemnya OSCE, komprehensi. Satu orang satu kunci. Di privat lagi satu orang. Gak ono sing nyontek, gak moduli mo, gak ono sing. Siji, ya wis sakarepmu nasibmu di tanganmu. Tuh ya. Jadi insya Allah waktunya cukup untuk 4 menit. Insya Allah kalau anamnesa aja sama pemeriksaan fisik. Kalau pertindakan berarti pemeriksaan fisik sedikit sama langsung tindakan. Ini enggak semuanya langsung dikerjain enggak dulu. Karena waktu cuma 4 menit, 5 menit kok. Ya, dokter juga mungkin bunuh diri kalau sing lulus itu. Satu setet yang nggak lulus iso-iso itu. Karena soal yang buat satu orang dipakai 150 mahasiswa. Paham? Jadi bebannya sama antara yang di dokter Andi maupun di dokter Astari. Tidak boleh beda soal. Nanti kita nggak bisa mengevaluasi tingkat keberhasilannya. Paham deh? Ada yang ditanyain? Apa? Mau tanya apa? Monggo. Ki kateter tok iki bermereka sih ya. Kantor sama perusahaan yang bukan gini sama. Apa? Mau tanyain apa? Kalau misalnya kateter berarti nanti dari pemeriksaan DE terus pasang kateter terus rektal isi. Enggak ada, mana ada. Rektal itu termasuk bagian dari apa coba Mbak tanya? Kenapa? Dokternya bilang kalau habis pasang kateter di rektal. Dokter Andinya. Oh, untuk memenuhi BPH mungkin. Supaya mungkin enggak ke ini karena VU-nya. Enggak. Berarti Kalau OSCE nasional kok enggak begitu ya? Selama ini Mbak bilang asisten ini di dalam. Kalau OSCE nasional nih, itu biasanya pemeriksaan baru kateter. Karena untuk pemasangan kateter dia diagnosa bandingnya apa harus ditegakkan. Kalau misalnya akuri karena apa enggak kencingnya BPHK atau memang dia sama sekali enggak menghasilkan urin gitu. Atau dehidrasi berat itu bisa. Jadi pemeriksaan fisik dulu baru pasang kateter. Kalau OSCE nasional loh ya. Ini kayaknya OSCE nasional ada bedah 2, satu hektin, satu apa aku nggak tahu. Karena permintaan sekarang nggak bisa ditebak kayak biaya. Biaya saya iso tak tebak dukun abal-abal, saya nggak iso update. Jangan pintar nggak ini panitia. Nggak bisa dicari celah. Bukan bocoran, berkasnya udah nggak bisa ditebak karena disiapkan jam 6 pagi. Jadi kita nyiapkan alat itu jam 6 pagi, berkas dibuka jam 6 pagi hari itu OSCE. Ujiannya kan jam 8, jam 6 baru dibuka berkasnya, kita nyiapin jam 6. Ini yang kepotokan gurungan hati manekin sama oke. Sehat. Minggu ngarep OSCE-mu sehat. Sama cuma satu itu OSCE nasional ya. Iya. Kalau dari Senin OSCE nomornya pro, Mbak Lila cuma satu ujian nasional, OSCE nasional. Baca aku November ini. Ada yang tanya nih, belajar sama masnya, cara nanyanya ya harus berpikirnya harus komprehensif gitu ya, untuk gitu ya, tak boleh lompat-lompat tak. Sudah? Apa? Ayo, nggak nyoba tak gue memori, otot itu punya memori, harus ngerjakan. Satu orang yang nyoba kerjakan. Demi Allah aku nggak ngapusin sampai koas, nanti kalau salah terus lagi bener. Yuk, berdiri belajar. Nah itu mau jadi keluar. Aduh. Masalahnya tangan koi sampai rekam. Iya, rektal. Karena satu sih kan kalau tadi bilangnya kayaknya kalau digabung sama yang kateter sama yang misalnya genital ya, kalian nggak bisa. Soalnya banyak banget itu. Jadi sebelumnya kayaknya kasusnya apa ya? Masa digabung sama yang ketua ginjal? Enggak sih kayaknya tuh. Ya semoga berdua aja kasusnya mudah dipahami. Terus untuk rektal toucher sebelum kita masukkan tangan jangan langsung masuk aja tangannya, kita diinspeksi terlebih dahulu. Yang dilihat apa aja? Perineum. Ya di modul ya. Jadi kan sebelum pokoknya udah template-nya, info konsen, cuci tangan,
Terus kita inspeksi terlebih dahulu bagian anusnya yang dilihat apa aja. Beneran bisa kelihatan kan? Enggak. Enggak. Skin type. Skin text yang mana? Skinter di Surani. Ya udah, yang penting ngomong aja ya, soalnya kalau ditunjukin satu-satu kayaknya juga nggak cukup waktunya. Setelah diinspeksi, ada yang disuruh mengejen itu tak kalian? Enggak nggak sih? Enggak. Katanya cuma yang penisnya ditarik. Iya, refleks. Oh. Bulbul kafet masa refleks. Buat lihat apa? Dia download apa enggak? Download langsung apa? Oh, buat pinter ya. Berarti posisi Itu Tommy, fleksi 90 derajat. Masa. itu Tommy Iya ada yang gitu. sama? Bisa Oke. miring, bisa miring. Nah ya kan, berarti. Sampai ini. Coba deh tangan mata nggak tahu loh ini. Gimana? Dar. Coba aku lah. Ayo dar. Ayo Ustaz. Oh, Jadi jadi ngomong kalau cahaya. Nah, kan udah diinfeksi habis itu Habis itu di cek apa bulbus cavernosa refleks kan? Ditarik. Saya tarik kayak Atau kalau misalnya ditarik, perineumnya disentuh di Pakai gel dulu nggak sih tadi? enggak. apa dilingkarin gitu kan? Oh iya. Di budirin Perineumnya ya di kayak di lus-lus aja. Maksudnya ini dalam. Nanti gitu ah. itunya akan yes. Tapi itu setelah dimasukin. Itu setelah tangannya masuk. Iya, tangannya masuk. Jadi nanti yang dirasain itu gini. Oh, asal lagi mengekan. berarti sekalian sama palpasi kan. Iya. Tapi cuma ada yang apa tadi nama refleksnya tadi? Bulbus refleks. Itu nice to know atau Dilakukan. ya udah berarti dilakukan aja sebelum palpasi. Berarti ditarik penisnya, lihat apakah ada. Di RT dulu, Pak. Di RT dulu kan ya. Apa tuh? Di palpasi juga apa di itu tadi refleks tadi? Di refer dulu. Itu Ayo disamain kemarin. Itu cekis gimana? Oh, Habis itu yang refleksi. Yang refleksnya apa? Bagaimana? Itu setelah tangannya dimasukin. Ayo disamain ayo. Cuma ngomong ayo gimana? Tak lihat. iya setelah evaluasi. Nah, palpasi yang tadi setelah rectal touche-nya kan. Beda rectal touche terlebih dahulu. Rectal touche pakai jari telunjuk. Dikasih Cek. kalau dokter gini atau ditaruh sini terus dioles-oles sini. Ya, Bebas. bebas. Nah, udah dikasih pelumas. Jangan lupa aduh merokok. Gila, saya tuh main rekam. Udah ya pokoknya masuk posisinya bebas ya teman-teman tahu formasi bukan kan ya. Bebas. Ini kok dicek tuh ada menekan lembut bagian bawah perut ada nggak? Sebelum melakukan jalur dubur, dokter menggunakan telapak tangan sisi lainnya pada perut bagian bawah pasien. Nggak ada. Tidak ada. Jadi langsung untuk telunjuknya dipersiapkan terlebih dahulu, baru ngomong Pak permisi,
Ini saya akan melakukan colok dubur. Ya. Dubur tahu udah. Masuk. Terus yang dilihat apa? Yang pertama? Bagusnya, kan apakah ada terus atau enggak? Terus ya itu pokoknya kalian kerja, itu pokoknya kalian ngomongin aja. Pokoknya anggap aja semuanya normal sih. Jadi ada spinceringnya gimana, tonusnya, terus mukosanya normal atau licin, terus ampula rektum, kawas atau tidak, adakah massa, kalau misalnya ada massa apakah padat, kenyal, keras, terus untuk prostatnya dari di ya kalau posisinya anatomi jam 12 kan prostat Iya. ini bisa ya Sulcus. prostat tuh ini loh prostatnya ini loh. Nah, Yang normal tuh nggak ada apa-apa. Nah, ini kan mereka ada gejala kecil, ya gejala ini. Dia malignan. ada Nah, dengkul, dongkol. nanti ya kalau prostatnya di ini normalnya. Terus nanti coba isi. Dilihat konsistensinya, terus adakah pul atas, sulcus mediana itu yang ini, yang tengahnya. Jadi nanti pas posisi gini kalian masuk di seret gitu. Sulcus mediana, nyeri tekan dilihat dari raut muka pasiennya atau ya sih dari raut muka pasiennya sih. Terus mobilitas, apakah dia bisa digoyangkan ataupun fix? Terus apakah ada besaran atau enggak? Udah. Terus pemeriksaan ya, oh ini bulbo cavernous reflex. Setelah masuk kalian kan masuk, terus kalian tarik sehingga tertinggal satu ruas jari, berarti ketinggalan segini. Tekan dan penis. Ditekan bukan ditarik. Ditekan apa ditarik? Kayak itu variasi deh mas. Variasi. Kacanya dokternya bisa dari skrotumnya ditarik atau apa Dari penisnya atau dirangsang perineumnya. Bebas ya pokoknya. Disisain habis rektaltusnya, sisain satu ruas jari, bisa kalian tekan, bisa kalian tarik, pokoknya melihat buat Refleks. kontraksi spintrani saat penis ditekan. Sudah dikeluarkan jadinya, dilihat dulu apakah ada. Push, ataupun malah jaringan. Sudah, terus dibersihkan. Dibersihkan pakai kata bersih. Sudah, pasang tangan belum? Oke. Bukan apa tadi? Bedanya kan tadi kateter ini. Apa ya? Soalnya kalian tahun pertama nggak tahu ya kasusnya kayak gimana. Nggak tahu ya. Kalau dokternya berarti gimana dokternya enggak? kayaknya seperti yang betul terasa. Dokter satu yang terasa tanya. Iya. Dokter lain enggak? Enggak. Cuman itu Andi. Iya kayak bakalan susah ya. Iya. Tahun kemarin ada dua-duanya soalnya dokter. Tapi materinya kepisah. Jadi kateter sendiri, pemeriksaan genitalnya sendiri. Enggak kan gabung. Tiga itu berarti. Oh ya. Iya 3. Colok dubur sama kateter, terus tambah pemeriksaan genitalnya. Kayaknya mau disamain kayak vaksinasi banyak. Ya, ceritanya enggak, kalau enggak, nyoba ya. Langsung nyoba semua. Nyoba, kateternya masalahnya cuma satu. Ini loh maksudnya Mbak Dila tadi kan ini ada saya kan kalau ini kan kalau secara logika secara logika ini kan berarti kan ada jalan yang keluar Ya. kan kebuka. Oh ya. Sedangkan kalau di sini berarti posisinya
terhalang. tutup Oh, iya. dan aman. Oke. Karena ini kan nggak, ini biru-biru semua kan. Iya. Nah, tapi jangan ini yang kalian masukin ke kateternya, satunya. Jadi ada bagian yang masukin udara, ada yang buat keluarnya di sini, Oren. Dimas. Cahaya Pak. Iya. Kesenian. Jadi prinsipnya Dimas. Coba. Sama ini loh, ini ukuran kateternya di sini 14. Tali emang. 14 terus buat ini yang 30 mili bisa udah. Kawan tahu gitu. Ini 18, ukurannya 18. Berarti lebih besar. Coba jelaskan. Ya GTA. Ayo, Mbak. Mau coba? Mas, genetilnya udah nggak? Coba. Genetilnya. Kamu telat tadi. Ya pokoknya pasien datang. Pasien datang, ada nyari pas kencing, dilihat dulu terlebih dahulu genitalia. Soalnya kalau dokter tadi kalian kan nggak diajarin abdomen kan, nggak kan masuk genitalia. Iya langsung gitu. Kemarin kasusnya tuh kayak langsung urolitiasis. Terus Iya kemarin kayak saya iya dikasih langsung habis itu infeksi periksanya apa saluran gitu. kencing karena GO gitu-gitu. Mm-mm. Jadi kita harus jadi kasusnya nanti ada dua katanya. Bisa udah ada diagnosisnya kita suruh tata laksana, bisa ada mendiagnosis. Jadi kayak Ya misal. semoga dapat yang tidak dapat. Iya. Tapi nanti gini pasien misalnya batu ureter, berarti nanti di ginjal itu normal. Di ureternya palpasi ureter menggunakan bola jari didapatkan bla nyeri. Aku nggak tahu. Dia kan tetap jalurnya kan. Jadi kalau urolitiasnya berarti dari ginjal ke TU baru ke penis. Iya. Jadi berarti tergantung kalian Boy. kasus. Boy. Kalau misalnya infeksi berarti ada tambahan apa dalam pemeriksaannya? Ada demam. Tapi di pemeriksaan. Di pemeriksaannya. Oh, apa pengambilan penampungan urin. Ngomongin apa? UL apa? Urin lengkap. Ada KGB kan? Oh, ISK, pemeriksaan GO. KGB. Oh, kata kriminal ya ya. Ya itulah. Nggak ada yang itu apa namanya? Mengurut penis. Mengurut penis. Oh iya, itu bukan dia. Kalau ini ya Kalau ada GO, penisnya dipalpasi di manual. Penisnya karena dia kan di palpasi tambahannya itu. Tapi kenapa kok dipalpasi kak? ya kan Buat dilihat Pasti apakah ada ada kerusakan discharge. nggak? Berarti untuk mengeluarkan. Iya. Wah. Kalau misalnya misalnya kan kayak pasien, bapak apa bersedia kalau misalnya nanti diurut enggak, berarti disuruh urut sendiri. Itu caranya ada dua, diurutkan atau urut sendiri. Caranya dari pangkal ke ujung. Dilihat apakah ada pus yang keluar. Enggak, atau Kenapa? nggak perlu tahu enggak. kalau infeksi Oh, Demamnya, pokoknya kalau infeksi ada demamnya. Iya. Di keluarnya. Kan ada itu enggak, kayak torsiotestis atau itu enggak? Nah, Torsiotestis. kayaknya iya harusnya masuk. Sama Berarti nggak ada pemeriksaan tambahan pakai lampu. premaster, transfusi, prentes, Ya. apa-apa. enggak. Ini bilang iya, ini bilang enggak. Nah, yang pakai senter itu ada. Transfusi. Ya, kemarin dokternya Oh, iya. cuman ngasih tahu tok tapi nggak jelasin. Ya buat penyakit. Hidrokel. Hidrokel. Oh. Tapi cuman itu doang. Tapi dokternya Tapi menyebutkan kalau dimasukin ke kasus-kasusnya, gabungannya apa? Komplikasi. Dimas. Ya sudah, Mas. Berarti di pemeriksaan genitalia namanya
pasiennya datang kenapa? Kayaknya nggak perlu anamnesis deh, langsung inspeksi deh kayak waktunya yang Atau ngomong aja mas, analisis. anamnesis kalau enggak